Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Sebelum kita dengar dulu juga keterangan dari ada perwakilan dari PLN dan Telkom ini. Tapi saya ingin ke Pak Anwar Fuadi dulu ini. Silakan ini Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan ada gium Latin. Katanya Hannibal Antefortam. Itu artinya dalam udah SOS itu. Udah keadaan sudah gawat, musuh sudah di depan pintu. Itu artinya Hannibal Antefortam. Hannibal itu Raja Kartago yang berperang melawan Roma pada perang Punia dan dikalahkan oleh Roma. Tapi kalau kita lihat, saya lihat memang Jakarta ini luar biasa. Ancaman di mana-mana. Apalagi kalau baca koran Pos Kota dulu sampai sekarang, itu kita takut keluar gitu orang. Karena di mana-mana itu terjadi ancaman-ancaman yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa, sampai ada perkosaan di jembatan penyeberangan. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Dan saya juga teringat apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, filsuf Inggris pada abad ke-16, mengatakan bahwa Homo homini lupus, manusia itu adalah serigala bagi manusia. Dan satu lagi dari Thomas Hobbes juga, bellum omnium contra omnis, perang semua melawan semua. Nah ini sangat luar biasa. Nah saya juga tadi acungkan jempol juga kepada Pak Ahok yang mempunyai melontarkan istilah sabotase. Itu menyebabkan Kapolda kita langsung bergerak. Bukan itu saja, masalah Kalijodo juga dia lontarkan, masalah Kalijodo. Tapi yang menyelesaikannya kan Pak Kapolda kita juga. Kalau dalam lagu Melayu itu dangdut itu katanya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ahok memulai tapi yang mengakhiri Pak Kapolda. Jadi kita sekali lagi dong tepuk tangan untuk Bapak Kapolda kita, Pak Tito Karnavian. Beliau ini memang seorang yang saya kenal baik sejak kecil, memang luar biasa. Dan dia pernah dia ajarkan kepada saya. Tidak berarti yang muda itu lebih pintar, lebih muda, lebih bodoh dari yang tua, tidak. Onta juga seumur hidup tinggal di Arab, tapi nggak pernah naik haji kan. Jadi jangan hitung tua, hitung jam terbang. Dia pernah mengajarkan kepada saya American wise word, kata-kata mutiara Amerika. Katanya, bila engkau tidak ingin dilupakan orang setelah engkau mati, berbuatlah sesuatu yang pantas untuk ditulis, atau tulislah sesuatu yang pantas untuk dibaca. Inilah beliau. Sekali lagi tepuk tangan. Baik. Kalau acara ini saya yang harus mengakhiri nih. Pak Anwar, udah kan ya? Bagaimana? Masih ada lagi? Udah? Ya masih ada lah. Cukup ya, waktunya gantian yang lainnya. Saya tutup dong kalau gitu. Iya, tutup. Ilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung belum keluar lagi bahasa Latinnya, harus segera diakhiri. Silahkan dari PLN ini kan sering dituduh ya Pak ya, bahwa ini PLN juga teledor begitu ya, meninggalkan kabel-kabelnya. Silakan Pak, perkenalkan. Terima kasih, nama saya Putu Riase, manajer distribusi PLN Distribusi Jakarta Raya. Ada dua hal ya. Pertama, PLN nak dituduh seperti itu ya, apalagi itu sabotase enggak. Terus satu lagi koreksi, kabel ini bukan di dalam gorong-gorong kami tinggal. Kabel itu ada di bawah tanah, bawah trotoar, bawah aspal. Tapi kemudian ketika dicuri itu digansir ke arah samping. Nah, kemudian kami sampaikan juga bahwa kabel-kabel itu adalah kabel-kabel lama yang tidak beroperasi, dan memang betul tadi hadirin mengatakan kenapa tidak diangkat gitu ya. Ya memang dari sisi pengerjaan kabel itu diganti ketika keandalannya sudah mulai menurun, dan kemudian secara teknis dia tetap beroperasi ketika kita menanam kabel baru. Nah, ketika kabel baru sudah selesai dikerjakan, kemudian ditutup, barulah kemudian dioperasikan, baru kabel lamanya dilepas. Nah, masalahnya juga adalah kabel-kabel lama itu ada jauh di bawah kabel baru. Jadi seperti yang di jalan Medan Merdeka Selatan kemarin dengan Pak Mujiono dan timnya, itu ada 3,5 meter di bawah permukaan tanah. Jadi menggalinya itu akan pasti membuat kota Jakarta ini cukup berantakan ya. Jadi kita harus bongkar kembali, apalagi yang ada di bawah aspal.
Nah, tapi dengan posisi itu tentunya kita akan lebih hati-hati, dan kedepannya PLN yang menanam kabelnya pakai HDD ya, jadi horizontal drilling itu mungkin bukan mungkin, dia di bawah tanah lagi dan di casing dengan pipa. Itu antisipasi kita ke depan. Terima kasih. Baik, silakan langsung disambung yang dari Telkom, Pak. Silakan. Pertanyaan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Dwi Pratomo Juniarto. Kebetulan saya diberi amanah untuk di Telkom Jakarta Pusat. Jadi mungkin bisa kami sampaikan bahwa sejak awal pemberitaan terkait dengan sampah kulit kabel ini mencuat, kami di hari, mungkin kalau Pak di Reskrim membentuk tim sekitar hari Sabtu, kalau salah Sabtu, kami di hari Jumat setelahnya, 5 atau 6 hari setelahnya kami langsung menuju lokasi. Itu juga atas koordinasi dengan tim dari Reskrim. Kami mengunjungi lokasi, dan juga kebetulan kami mendapatkan sampel kecil. Kemudian kami juga langsung investigasi internal apakah ini memang kabel tersebut memang ada kaitannya dengan kabel-kabel kita. Itu yang pertama. Kemudian dalam investigasi kami yang internal tersebut, kami mendapati bahwa memang struktur material yang ditemukan di bawah memang tidak sama dengan kabel yang kita operasikan. Itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga juga, untuk di sekeliling sekitaran Medan Merdeka, kita memiliki ducting kabel sendiri, terpisah dengan di luar gorong-gorong. Jadi memang kita punya jalur kabel sendiri. Di situ memang ada beberapa jumlah kabel, baik itu kabel primer dan juga kabel optik yang mungkin yang belakangan banyak kita pasang. Sehingga memang di area sekitar Medan Merdeka memang kita memiliki jalur kabel tersendiri, terpisah dengan jalur kabel atau jalur gorong-gorong air yang dimana material tersebut ditemukan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Dewan. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, silakan Uni. Kita sejak tadi belum mengapresiasi pasukan katak, ya. Jadi saya sangat apresiasi pasukan katak, dan pasukan katak kan sudah menemukan sedimen lumpur yang cukup tinggi. Nah, itu juga tadi saya lupa bahwa itu salah satu bukti bahwa buruknya sistem drainase di Jakarta. Jadi saya juga menuntut Pemprov DKI untuk cepat mengevaluasi, jangan terlalu lama gitu ya. Hasil evaluasinya diumumkan di publik, apakah nanti diperlebar, diperluas, terus kemudian juga penataan jaringan utilitasnya ini harus dilakukan seperti apa. Misalnya fungsi utilitas kabel ditaruh sebelah kanan, terus kemudian pipa misalnya sebelah kiri, jadi air di tengah bisa lancar jalannya. Terima kasih. Baik, Uni. Mbak Sarita, sebentar saya tambah dikit. Saya selalu warga dan masyarakat, kita harus terima kasih karena statement sabotase kita tahu bahwa gotnya ketutup begitu rapat, air nggak ngalir. Kalau nggak, kita nggak tahu kan. Saya terima kasih. Seharusnya Pak Anton, saya mau bilang ya, bolehlah Anda sahabat Ahok, bolehlah Anda teman Ahok. Tapi kalau Ahok salah, janganlah dipuji-puji, ya. Jadi kalau ada salah, katakan koreksi. Jangan terlalu kita mengagung-agungkan Ahok, kesalahan Ahok, nanti kita malu sendiri semuanya, oke? Kalau kita cari salah orang, semua manusia punya Bukan salah. salah, jadi tidak perlu Orang baca misalnya Quran pun salah, tajwidnya lah, tidak boleh makhrajnya lah. terlalu membabi buta sebagai sahabat, ya. Diingatkan bila ada kesalahan, dikritisi, Ya, kalau yang ada pasti kan- kebaikan dipuji, gitu. Bu, yang pasti itu pesan saya. kalau nggak ada sabotase ucapan Ahok, kita nggak tahu loh got di DKI itu Tidak tim seperti satu. itu, ya. Saya yakinkan Pak Kapolda akan bekerja walaupun tanpa ada kata sabotase. baik. Tapi Pak Ahok setuju tidak bahwa sebenarnya yang harusnya paling tahu lebih dulu itu ya Pemda alias gubernurnya harusnya sudah tahu bahwa gorong-gorong itu nggak pernah dibersihkan dan tersumbat begitu. Ya Ahok kan udah ada perincian, anggaran udah dikeluarkan. Kalau dia nggak percaya dengan anak buahnya gimana? Ternyata inilah hikmahnya. Begitu manfaat banjir, akhirnya tahu anak buahnya kurang ajar ini. Berarti nggak ngecek ke bawahan dong Pak ya sebagai pemimpin? Kita jangan cari pemimpin yang manajemennya tukang sate, beli daging dia, potong daging dia, nggak dia bakar sendiri, habis dia makan sendiri, nggak benar. Jadi Mbak ini sedikit saja, ini kan merupakan sebuah peringatan bahwa ada yang kurang optimal selama ini terkait dengan pemeliharaan drainase kita. Kebetulan momennya Pak Kadis menemukan momen yang pas pada saat tugasnya harus dijalankan.
Yang menjadi pertanyaan kan selama ini bagaimana gitu kan, mungkin tidak maksimal. Ini peristiwa yang sebetulnya menjadi catatan, ada apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu kan. Ini baru di ring 1, belum lagi di luar. Baik. Dan sebagainya. Silakan Kira-kira. Pak Teguh. Ya Pak Yayat, di sini saya ingin menambahkan bahwa ini menunjukkan bukti komitmen dari pemerintah di Provinsi DKI Jakarta untuk berubah. Artinya apa? Kasus ini kan kita yang menemukan. Nah ini sebagai pembelajaran kita bahwa Pak Gubernur berikut jajarannya mempunyai komitmen kuat. Kalau Pak Yayat bilang genangan tinggal kenangan akan kami lakukan Pak, seperti itu Pak. Baik. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Silakan, ini Pak segera Firdaus Ali. Saya hanya ingin juga, saya nggak ingin kita berpolemik tentang kata-kata sabotase apa tidak, tapi saya hanya mengungkap fakta. Di negeri ini tidak terkecuali di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia ini, manajemen kita selama ini by accident. Kalau udah kemudian celaka, bencana, kemudian kolaps, baru kita kemudian tersentak dan kemudian kita ya turun ke lapangan berdiskusi. Itu fakta ya. Sehingga kemudian momentum ini setidaknya merubah cara kita bertindak ke depan, bahwa kita harusnya manajemen by plan. Ya, semuanya didesain, direncanakan. Ini yang praktek yang terjadi selama ini ya. Kedua, saya ingin mengkoreksi bahwa tadi Kang Yayat mengatakan selama ini ya, mengapain. Memang benar, selama ini di DKI sebetulnya tidak ada fokus menangani tata kelola air. Kita baru punya dinas tata air itu baru terhitung 2 Januari tahun 2015. Kenapa? Karena sejak tahun 2012 akhir, begitu banjir pertama tanggal 21 Desember 2012, Pak Jokowi panggil saya, lalu kemudian saya sampaikan, Pak, ibu kota ini tidak punya dinas yang mengurus fokus tentang masalah air di ibu kota ini. Dan beliau kaget. Ya, yang ada tuh dinas PU yang mengurusin jalan, jembatan, bangunan, lain sebagainya. Sehingga kemudian dibentuknya perda untuk merubah perda untuk membentuk dinas tata air inilah sebuah terobosan. Kedua, ada masalah yang juga harus diselesaikan. Kenapa? Ya, drainase kita kemudian berhimpitan dengan tugas di tata air dengan di Bina Marga. Sehingga ini yang kemudian persoalan, teman-teman di tata air kan tidak bisa mengeluarkan izin ya ketika kemudian pemasangan ya utility. Ini ada di Bina Marga. Sementara pemeliharaannya kemudian ditumpahkan kepada dinas tata air gitu. Ini yang juga harus dibenahi. Dan ini saya yakin bahwa ke depan ya, berangkat dari kasus ini, kita berharap ini akan jauh lebih baik ke depan Pak Tito. Kenapa? Kita ingin ibu kota yang punya dignity, ibu kota yang mencerminkan harkat bangsa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firdaus Ali. Ya, dari tadi kita dengar ya pendapat dari pengamat maupun ahli maupun dari birokrat ya untuk mengomentari tentang penanganan banjir. Ini kebetulan di sini kita dengar juga nih dari suara rakyat nih ya, dari Kampung Pulau ya Pak ya semuanya. Mungkin coba silakan Pak, ini Bapak siapa? Ya, termasuk yang tergusur atau terelokasi lah istilahnya begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana komentarnya Pak sekarang setelah dipindah ke rusun begitu Pak ya? Bagaimana? Sudah tidak kebanjiran pastinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rahma yang telah memberikan waktu kepada warga Kampung Pulau. Intinya warga Kampung Pulau sangat terima kasih kepada seluruh aparat terutama Pemprov DKI yang telah membuktikan bahwa kami sekarang ini tidak banjir lagi, bahwa kami sekarang tinggal di Rusunawa yang sudah lebih beda dengan yang sebelumnya. Kami melihat bahwa di Rusunawa kami merasakan kultur atau budaya yang berbeda waktu sebelum kami dipindahkan. Kami lebih rapi, kami lebih tertib, kami lebih mengetahui bagaimana melakukan hal-hal perubahan ke depan untuk Jakarta lebih baik. Baik. Dan kami melihat bahwa apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah langkah konkret. Kami berpikir realistis bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI, yang tadinya kami berpikir bahwa mereka melakukan hal yang kelihatannya merugikan hak rakyat. Setelah kami berpikir bahwa ternyata Pemprov DKI memberikan harapan atau Jakarta baru yang lebih baik. Baik, udah seperti ini nih. Tapi Uni, tadi Bapak Ira Idris mengatakan bahwa kalau salah, Ahok itu agar dikatakan salah. Tapi kalau benar harus diapresiasi dong. Oh iya, harus, wajib. Nah, ini menurut Bapak Ira Idris bagaimana nih? Salah satunya Kampung Pulau yang mengapresiasi begitu. Ya, saya juga mengapresiasi Pak Ahok ya untuk masalah Kampung Pulau itu, dan mudah-mudahan juga untuk urusan-urusan yang lain juga bisa diselesaikan secara bijak. Yang penting secara bijak dan bicaranya secara santun juga gitu. Kita kan perlu pemimpin yang juga mengayomi ya. Dan jangan lagi menyebut
bir tidak mematikan. Itu. Satu lagi Mbak Rahma, kita juga tidak boleh menafikan ya pengamatan dari pengamat kota ya yang bernama Pak Nirwono Yoga. Ya, beliau mengatakan bahwa drainase kita itu hanya bisa menampung 60 sampai 70 mm dan curah hujan 220 mm. Sedangkan DKI Jakarta 5 tahun berturut-turut curah hujannya 360 mm. Jadi drainase kita itu sudah overloaded. Belum lagi ditambah tadi barang-barang yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Sanusi mengapresiasi Ahok juga nggak ini? Ya enggak, saya cuma mau menyampaikan begini kepada pemerintah daerah bahwa setiap kali musim hujan kita nightmare sama pohon tumbang. Setiap kali musim hujan kita nightmare sama orang jatuh kena lubang sampai ada yang meninggal. Baiknya orang Jakarta nggak pernah class action apapun. Padahal ini kelalaian. Sama seperti dengan genangan tadi. Selalu dipermasalahkan banyak hal. Sekali lagi bahwa ini tupoksi. Tidak boleh lari dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Saluran ya saluran, tanggung jawab PU Air misalnya. Bereskan. 2 bulan musim hujan, 10 bulan itu tidak musim hujan. Menyelesaikan persoalan tata air hanya bisa dilakukan pada saat musim kering. Karena beton punya usianya, tidak bisa pada saat musim basah. Jadi ini yang saya bilang Bapak tadi, saya nggak suka dengan manajemen seperti by action, nggak bisa. Manajemen harus ada SOP yang jelas, tupoksinya jelas, Anda lakukan jelas, pengawasannya jelas, sehingga kita tahu outcome-nya apa. Kalau sekarang kejadiannya, setiap kali, beberapa kali Pak Kapolda saya sering rapat dengan dinas, misalnya dinas pemakaman. Saya pernah tanya satu aja, Anda tahu nggak jumlah pohon di Jakarta berapa? Nggak bisa jawab. Padahal sepanjang tahun hidupnya di situ. Anda tahu nggak mana pohonnya harus dipotong karena itu membahayakan orang lain? Nggak tahu, tiba-tiba nimpa orang meninggal. Ini sebetulnya manajemen yang harus diperbaiki. Lebih panjang yang Bapak bilang tadi. Kalau Jakarta menjadi metropolitan, kalau Jakarta mau menjadi kota yang memberikan fasilitas yang baik buat masyarakatnya. Jadi saran saya, tidak bisa menyalahkan orang lain karena itu tupoksi diatur oleh undang-undang sehingga tanggung jawabnya itu. Tidak bisa menyalahkan yang lain. Baik, silakan Pak Egi. Ya, dalam konteks tadi ya, rakyat tadi bilang tidak banjir. Kalau ngerti dari ilmu yang ahli BMG tadi Pak ya, BMKG ya, itu karena curah hujannya lagi kurang gitu loh. Jadi bukan tidak banjir, belum. Nanti kalau banjir gimana ya? Tapi di Kampung Pulau ya? Ya sisi lain begitu ini. Ya, jadi pengertian kita, ya syukur sekarang nggak banjir, alhamdulillah. Maaf Pak Egi, Anda salah tangkap. Dia kagak kebanjiran karena tinggalnya di loteng. Itu mesti cermat dengerin orang. Iya Pak. Sekarang saya tinggal di lantai 8 Pak. Jadi tidak akan mungkin nyampe. Intinya begini Pak. Asumsinya di bawahnya itu. Iya, jadi kami adalah merupakan korban relokasi. Nggak kena banjir lah. Nah, tapi satu hal lagi ya, soal sabotase bukan mempersoalkan. Oke lah kita, kalau istilahnya Bung Anton, karena itu sebagai trigger dibilang sabotase jadi ada perhatian. Tapi setelah penelitian, setelah penyidikan ternyata bukan sabotase, ya kita himbau Ahok minta maaf dong, statementnya salah gitu loh. Itu yang gentle, kalau pemimpin gentle, jangan dipuji-puji aja. Kalau salah ya ngaku salah juga gitu. Iya baik. Jadi, ya. Baik, tetapi saya mau nanya lagi nih Pak, tinggal di lantai 8 itu gratis atau bayar sewa Pak? Jadi kita sewa Pak. Jadi kita sewa sebesar 300.000. Kita pun, saya waktu itu sempat waktu Jakarta Siaga 1, saya langsung ke wilayah Kampung Pulau dikarenakan masih banyak warga Kampung Pulau atau kerabat-kerabat kami atau saudara kami yang masih tinggal di sana. Saya melihat sesuatu yang sangat dahsyat. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena selama umur saya 43 tahun, saya melihat kalau Jakarta Siaga 1 itu sudah setinggi loteng Pak. Tapi kemarin Kampung Pulau sama sekali banjirnya tidak besar. Dan curah hujannya enggak juga Pak, harus ingat Pak, curah hujannya juga. Tapi Pak, Bapak tahu nggak, Bapak beruntung dapat di loteng ya, di tingkat 8. Banyak warga Kampung Pulau yang nggak kebagian Pak. Begini Bu, ini adalah feedback dari Pemprov DKI. Kami melihat kami adalah korban normalisasi. Kami diberikan suatu kompensasi, yaitu bentuk unit by unit. Jadi ini merupakan hak tanggung jawab dari pemerintah Pemprov DKI. Apa yang bisa diberikan hak kita kan. Tapi nggak semuanya dapat ya Pak ya, masih banyak saudara-saudara teman-teman yang nggak dapat ya. Iya benar, karena kan yang dapat itu yang kena relokasi Bu. Ya baik pemirsa, Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali BMKG nih Pak Andi ya Pak ya, karena orang bertanya-tanya nih, benarkah
saat ini kita beruntung begitu karena curah hujannya intensitasnya tidak terlalu tinggi. Tapi potensi kedepannya seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari karakteristik hujan di Jakarta, di Jabodetabek utamanya, terlepas dari perbedaan di daerah utara, selatan, dan kemudian di pusat dan juga di sebelah timur, memang setelah Februari dan Maret ini akan kemudian turun. Jadi akan kembali pada situasi kita akan memasuki persiapan musim kemarau. Tetapi kemudian kita perlu mencatat juga menyampaikan bahwa pada tahun 2015 kita mengalami El Nino. Sementara pada waktu itu kita mencatat kekeringan yang sangat panjang dan kawan-kawan di Jakarta dan masyarakat Jakarta kangen dengan hujan. Nah, sekarang ini kekangenan itu mungkin dijawab dengan perkiraan timbulnya La Nina. La Nina itu adalah hujan yang berlebihan. Sehingga kami memperkirakan dan juga lembaga-lembaga dunia itu sudah memperkirakan bahwa tahun 2016 kemudian memasuki 2017 akan terjadi La Nina, sehingga kami menyebutnya ada kemarau basah. Sehingga hujannya masih akan ada tapi tidak begitu tinggi lah begitu. Nah, yang ketiga yang ingin juga kami sampaikan bahwa nantinya di dalam minggu-minggu ini memang suasananya seperti ini, dan kemudian tanggal 16 kami mencatat 15-16 itu barangkali sedikit hujan lebih deras dibanding hari biasa, tapi kami akan memperbaharui dan nanti akan kami perbaiki. Yang penting nanti mendekati pilkada bagaimana Pak? Hujan nggak? Itu penting itu Pak? Pilkadanya kan Februari. Ya. Dan itu ada kemungkinan lebih deras dibanding dengan tahun-tahun atau tahun ini. Ya. Wah, itu bahaya itu ya Pak ya. Dengan La Nina. Baik, ini mungkin Bapak mau menambahkan, silakan Pak. Pak Andi, itu yang di pinggir kali Kuitang itu bukan kantor Bapak itu? Bukan. Kami sekarang di Kemayoran. Di Kemayoran. Ya. Saya waktu wartawan menanyakan cuaca itu zaman Pak Karno 1963 itu ke pinggir kali Kuitang. Ya. Nah sekarang kami ada di Kemayoran. Ya. Bahkan Bapak tidak perlu kemudian datang ke sana, bisa download Android, bisa melihatnya setiap saat itu karena diperbarui. Iya, itu kan baru Pak ya ginian ya. Dulu saya naik beca situ. Jadi begini Pak, terima kasih ramalan cuacanya Pak. Saya ingin memberi komentar kepada komunitas Kampung Pulo. Dia bersyukur mendapatkan relokasi. Kami nggak ada Pak dapat relokasi. Kami orang-orang sini Betawi yang masih ngontrak itu banyak. Kami jumlah kami 27.7%. Yang kontrak-kontrak banyak. Kami mendapatkan pengajaran dari zaman dulu bahwa kita orang Betawi nggak boleh melanggar aturan Haminte. Haminte artinya kota praja. Jadi tidak ada, kalau ada penggusuran jalur hijau nggak ada orang kami. Penggusuran pinggir kali nggak ada orang kami. Kami tinggal di tempat yang benar secara hukum. Nah akibatnya sekarang mereka ngontrak-ngontrak. Jadi orang-orang yang dari Kampung Pulo enak, ya kan? Tinggal di Kampung Pulo nanti direlokasi. Ya kan kita orang Betawi nggak bisa tinggal di pinggir rel kereta api supaya dapat rusunawa, kan nggak bisa. Nah jadi ada adil di satu pihak, ada perlu dipertimbangkan pada pihak yang lain. Jadi saya berbicara untuk komunitas saya, sorry ya, di Jakarta ini yang mereka terlalu banyak yang masih kontrak dan tetap berpegang kepada hukum. Itu orang tua punya ajaran, nggak boleh kami melanggar aturan Haminte, aturan kota praja gitu Pak. Saya kira itu Bu Rahma. Ya, ini saya ingin menambahkan bahwa supaya setiap peristiwa ada kejadian bencana, karena bencana di DKI itu bisa menjadi komoditas politik. Jadi kadang-kadang kita bisa lelah karena peristiwa itu. Saya hanya mengingatkan bahwa ke depan tuh DKI harus membangun sistem. Ya, dengan persoalan yang terjadi sekarang, persoalan ducting menjadi sebuah keharusan. Tapi bisakah membuat ducting sebagai sebuah model? Ini juga memerlukan penanganan secara khusus. Nah, yang kedua, pernah saya diingatkan ada rancangan peraturan daerah. Bagaimana sebetulnya sistem yang mengatur tentang tata cara untuk bongkar pasang. Karena sekali lagi, ancaman kerusakan sistem drainase itu juga dipengaruhi dengan bongkar pasang trotoar, bongkar pasang saluran karena pekerjaan-pekerjaan utilitas dari korporasi. Sekarang tidak ada peta bersama. Jadi ada bagusnya ke depan semua utilitas itu dipetakan dalam sistem rencana induk bersama. Karena kita tahu bahwa hampir setiap hari tidak ada gedung baru di Jakarta. Dari waktu ke bulan, maksudnya
tower baru, bangunan baru, pusat perbelanjaan baru, itu memang memerlukan dukungan power supply dan sistem energi komunikasi yang cukup kuat. Nah, disinilah menurut saya ada bagusnya mulai dari kejadian ini kita melakukan pencerdasan dalam konteks jangan sampai setiap peristiwa karena ada menjadi sensasi karena ada triggernya. Seperti contoh, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud ini, kasus Kalijodo ada triggernya karena ada Fortuner. Kasus kabel ada triggernya karena ada kabel yang menumpuk. Saya tidak tahu ke depan lagi, semua karena trigger. Nah, jadi maksud saya ada bagusnya semua data temuan lapangan yang terkait peristiwa bencana di DKI, ada bagusnya diungkap tapi diselesaikan secara lebih optimal gitu ya. Jadi tidak menjadi suatu sensasi yang membuat kita kadang-kadang bertanya apakah ini persoalan politik atau persoalan teknis. Ini bukan politik Pak ya. Sekarang saya mau tanya, Bapak tadi seperti gembira banyak gedung-gedung baru berdiri. Tapi itu kosong Pak. Apartemen 54 lantai, 70 lantai, 80 lantai nggak ada orangnya. Dan itu makin banyak di mana-mana. Dan ini Bapak sebagai ahli perencanaan kota, bagaimana akibat dari Jakarta menjadi rimba raya besi beton? Itu masalahnya. Pertanyaan pertama adalah siapa yang memberi izin? Nah, konteks pertama kita kan harus tahu Jakarta makin krisis resapan. Ada Pak Firdaus Alif. Yang paling mengancam Jakarta tuh kita makin krisis resapan. Run off-nya makin tinggi. Dikatakan tadi oleh Kepala BMKG bahwa 80% habis. Lari semuanya, hanya 20%. Berarti kita pada saat musim hujan kita kebanyakan air dan membuang air, pada musim kemarau kita krisis air. Ibaratnya di musim kemarau mau cari mata air ketemunya air mata. Jadi di sini persoalan. Nah, maksud saya air krisis kita. Pada saat sekarang pun pada musim mohon maaf ini bukan gitu ya. Pada saat yang sama, pada saat air banyak pun kita mengeluarkan air mata karena mendapatkan bencana. Jadi persoalan paling mendasar adalah bagaimana membangun Jakarta dengan konsep mitigasi bencana menjadi sebuah konsep yang dibangun dalam bentuk sistem pengendalian pembangunan yang lebih ketat, kemudian juga mengacu kepada peraturan yang sudah ada. Iya Pak, air mata atau mata air tidak menjawab pertanyaan saya Pak. Apa itu B? Ya kan saya udah bilang ini gedung 80 tingkat, 90 tingkat kagak ada orangnya. Iya. Dibangun terus. Ini bagaimana ke depan Jakarta? Nah, itu pertanyaannya kan kita mengacu. Sekarang udah bagus dilakukan oleh Pak Gubernur dengan sistem satu pintu. Mekanisme itu yang harusnya kita pertegas dan kita pertanyakan. Jadi mekanisme pemberian izin sudah seketat dan sebaik mungkin atau tidak. Jadi yang menjadi masalah bagi kita adalah aturan-aturan perizinan pun harusnya dibuka lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin dari DPRD bisa menyoroti itu persoalan itu. Mbak Sarita, terakhir saya mau nanya. Iya. Itu yang cewek siapa sih? Masa nggak kenal Pak Anton? Wallahi, nggak kenal saya. Ya, Mbak Fahira Idris. Oh, anak Pak Fahmi Idris. Oh. Kenalan dulu. Enggak, soalnya saya nggak, kalau Pak Tito saya tahu, Densus 88 good. Egy Sujana saya tahu, dialah yang lawan SBY. Nah, ini saya nggak tahu karena apa? Kalau anggota DPR ya. Nggak nonton TV kali Pak Anton. Masalahnya nggak ada gebrakannya, harus Kalijodo dia muncul. Pak Jadi Anton, palang pintu entar. Senator Jakarta. Entar. Ya, follower saya di gantian. Twitter 224.000. Iya. Saya sangat dikenal di sosial media. Enggak. Ya. Kalau Anton Medan tanya polisi satu pun nggak ada yang nggak kena Oh Anton ya. Medan. Jadi kalau Saya urusan bukan wakil lebih rakyat. Saya terkenalnya ingin Pak kasih Anton tahu. Medan ya. Kalau saya memang baru dilantik 2 tahun yang lalu. Saya masih anak Bapak bawang ente Pak. sama saya kenal baik loh. Tetapi saya memang bukan ngurus kabel selama ini. Saya Ya, urusannya nggak punya urus gerakan kabel, tapi nasional Kalijodo anti kan miras. perempuan kasihan tuh. Ya. Anda perjuangkan apa kalau wakil rakyat? Oh ada Pak, saya ini punya gerakan nasional anti miras. Saya Katanya. support Pak Ahok Ya oke lah, untuk kita nggak usah debat kusir. masalah Daeng itu saya kasih tahu. bereskan. Ya. Kalau Anda, saya penduduk Mangga Besar 13, saya nggak tahu, saya udah bilang nggak tahu saya, karena nggak ada gebrakannya. Ya, mungkin kalau Anton Bapak Medan, jarang semua baca polisi koran, tanya. Bapak jarang baca media sosial, berita online. Saya tiap hari Pak ada Pak. Ya, Nggak, Mbak Fadila jadi Idris ini. terakhir saya katakan, kalau polisi semua tahu Anton Medan. Jadi saya ingin katakan kenapa tahun 76 saya sebut Anton Medan, sayalah yang bakar Komda Metro Jaya tahanan ini.
Pak, bukan Jadi polisi gini ya. kenal Anton Medan, tapi ini hari kan tobat. Saya mengakui Anda Bapak tadi lebih katakan terkenal, saya jangan ya. membela babi buta. Saya Betul. mau bela Anda, saya pun nggak kenal. Ya. Dan Jadi begini loh, Ahok kita itu satu-satu ya, yang saya satu-satu. tahu itu Ahok itu benar. Sekian, terima kasih. Satu-satu ya Pak Anton. Pertama, Anda lebih terkenal. Saya mengakui. Angkat topi. Saya masih anak bawang. Saya orang biasa lah Pak. Ya. Saya kebetulan senator yang cukup vokal selama ini. Saya diundang Pak Tito, artinya saya juga bukan ece-ece juga dong, ya kan? Karena saya paling keras masalah bukan sabotase, itu tagarnya saya yang buat Pak pertama, ya. Ini bukan sabotase, gitu, ya. Iya. Dan oke Pak, ya. Jadi Mbak Rama. Pak Ira saya yang perkenalkan, dia terpilih dengan suara terbesar pada waktu DPD 500.000 lebih, dia terlebih. Dan dia adalah putri saudara Fahmi Idris itu, jadi gennya ada gen pejuang. Iya, jadi Pak kalau Pak Anton memang udah melanglang buana, semua tahu lah. Tapi Mbak Fahida Idris ini juga sedang rising juga Pak. Saya juga sering ketemu di lapangan sama beliau nih. Demo itu juga banyak beliau turun di lapangan, ya, membawa nama guru honorer dan seterusnya. Ya, tapi belum mungkin setenar Pak Anton Medan. Tapi saya kira kita di negara kita ini dalam sistem politik kita juga tidak boleh semuanya harus mendukung kepada satu kebijakan, satu figur. Harus ada juga yang mengkritik, karena kritik itulah bagian setuju, Pak. itu. Saya setuju. Saya manusia yang bekas, saya masuk Islam, saya ingin mengurai kejahatan. Kedua, saya ingin menjadi manusia bermanfaat. Saya belum ketemu ya gubernur sehebat Ahok. Ya. Oke. Ya deh, ya deh. Fine. Kita harus break dulu, kita lanjutkan lagi nanti pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita sudah di segmen terakhir. Sebelum kita dengar kesimpulan dari Pak Kapolda, silahkan ini Pak Sanusi dulu. Ya, saya hanya menambahkan bahwa Gubernur Pak Ahok ini agak hebat menurut Pak Anton ya. Yang paling hebat adalah dia selalu menyalahkan orang. Waktu penyerapan rendah dia Bagri disalahkan. Kebakaran pasar Perumpung dia bilang masyarakatnya. Penataan kota berantakan Bang Ali disalahkan. Terus Pak Menteri Menpan disalahkan. Masyarakat disalahkan. Semua disalahkan. Sepertinya tidak ada yang benar dalam hidup di dunia ini. Jadi saran saya Pak Anton sampaikan ke Pak Ahok. Saya cuma sering kali dalam beberapa media saya pesan cuma 3 kata. Pertama, katakan tolong jika butuh pertolongan. Sampaikan ucapan terima kasih kalau sudah ditolong. Dan sampaikan kata maaf kalau dia merasa bersalah. Itu yang sulit sekali Pak Ahok ungkapkan. Jadi kalau Pak Anton bisa menyampaikan, saya pikir bagus. Kalau menurut Pak Anton, Ahok harus minta maaf nggak Pak? Nggak ada ya ini? Ya silakan. Karena kan sempat mengatakan akan disabotase. Maaf kan nggak harus bayar kan? Cuman persoalannya yang harus minta maaf itu apa kesalahannya? Ya kan salah bilangnya sabotase padahal bukan. Nah, kita jangan melihat segala sesuatu dengan kacamata kuda. Kita harusnya secara komprehensif. Beliau memberikan kata sabotase ini bahasa atensi. Baik, oke, kita berusaha mengikuti. Baik, terima kasih, silakan Pak Egy. Iya. Saya senang nih sama brother Anton ya. Jangan pakai kacamata kuda, tapi ente kacamata kuda itu loh. Maksudnya begini, kalau memang jujur dia salah, kan sudah jelas salah bahwa tidak ada sabotase. Itu yang ngomong Kapolda kok. Nah, artinya dia harus dengan santun, oh ya saya keliru, saya minta maaf. Kan selesai gitu loh. Nah itu satu sisi. Yang sisi lain yang terpenting adalah saya menggarisbawahi dalam setiap peristiwa kita jangan karena by accident tadi, karena ada sesuatu baru. Tidak ada berarti perencanaan yang serius. Kita ada Bappenas, tapi apa fungsinya juga? Kita ada kepala-kepala dinas juga, tapi banyak dibiarkan situasi. Maka oleh karena itu saran saya kepada pihak kepolisian bersama kita sebagai advokat, bagaimana penegakan hukum dalam perspektif pasal 421 itu. Karena itu bisa mengena para pejabat, itu judulnya itu untuk pejabat yang membiarkan atau menyuruh sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. Nah dengan kategori membiarkan hal-hal yang kita terjadi ini, maka perspektif hukumnya harus ditegakkan pasal 421. Maksudnya Ahok termasuk membiarkan nggak ini Pak Egy? Oh jelas, kalau dia udah begini membiarkan dia tuh banyak, terutama penyerapan anggaran yang rendah.
Kan harusnya dengan logika anggaran yang sudah tersedia begitu banyak, kurang lebih berapa totalnya? 150 triliun deh. 70 triliun coba. Kok baru terserap cuma 40%-an katanya? Dan saya tambahkan yang menariknya, pakai e-planning semua. Pertama e-planning, e-budgeting, e-musrembang, semua sampai dengan e-katalog yang buat mereka semua, yang asesmen pejabatnya mereka semua, tapi kok nggak jalan? Itu yang menjadi persoalan. Semua pakai e-planning, dan yang menariknya semua pakai e-planning pada saat belanja. Tapi lihat pendapatan, ada kayak elektronik? Nggak ada. Pajak hotel dan restoran semua, pajak parkir aja nggak ada yang elektronik. Semua belanja di e-planning kan, atau di elektronikan, semua orang bisa lihat. Ya, satu hal lagi yang mendasar ya dari segi sebentar. nilai. Ini Okay. sebentar gua kasih masukan. Ente kan praktisi hukum, ente juga ustadz loh. Artinya apa? Ente ini jangan melihat segala sesuatu secara harfiah, harus lihat makna dari ucapan itu. Terima kasih. Oke. Baik. Oleh karena itu ya, dalam konteks yang penting lagi buat Ahok, itu jangan merendahkan nilai-nilai agama, terutama yang dari Islam. Seperti soal kemaksiatan, dianggap malah mau bikin prostitusi apartemennya lah, kasih sertifikat lah kan. Kemudian soal miras, bir tidak mematikan, padahal dalam perspektif Islam itu haram. Baik. Hal-hal begitu janganlah dilecehkan. Itu melecehkan nilai agama. Kok ustadznya kok kasih tahu itu Ahok itu. Nah, kalau Ahok lihat acara ini, aku nasihati ke Ahok, jangan begitu gitu loh. Kita di sini cari pahala, jangan tambah dosa deh. Baik. Silakan Pak Tito, apakah memang Ahok ini memenuhi kriteria unsur-unsur pidana pasal tadi itu, pembiaran tadi itu Pak? Mbak Rama, saya kira fokus diskusi kita inilah masalah banjir gitu ya. Melebarnya kemana-mana sampai ke bir dan lain-lain. Ya, nah sesuai dengan tema ini ada beberapa poin saya kira dari diskusi kita yang sangat menarik pada pagi ini. Saya kira debat juga nggak apa-apa ya, juga untuk membangun dan saling mengisi. Jadi penanganan masalah banjir di Jakarta ini kita lihat memang makin membaik, karena sampai dengan bulan Maret ini tidak ada banjir besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi bukan berarti bahwa potensi banjir ini belum sudah selesai. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Andi Eka, masih ada potensi untuk banjir ke depan ini. Jadi tes tentang apakah sudah selesai atau belum penanganan masalah banjir ini masih belum selesai juga. Kita masih akan wait and see. Kemudian penyebab banjir ini yang paling utama adalah curah hujan yang tinggi, saluran yang mampet dari wilayah utara ke wilayah selatan ke wilayah utara, dan satu lagi memang yang tadi mungkin disampaikan juga itu rob, adanya banjir pasang di laut yang menghambat aliran ini. Ini juga waktu saya diskusi dengan Pak Ahok juga menyampaikan masalah yang sama. Prinsipnya adalah perlu langkah-langkah yang proaktif, jangan responsif. Sudah terjadi peristiwa, di-trigger, baru kemudian kita sibuk untuk menanganinya, akan telat. Kemudian solusi utamanya adalah saluran diperlebar dan lancar dari selatan ke utara, baik sungai, kanal, gorong-gorong, termasuk tempat penampungan. Dan kemudian untuk penanganan masalah banjir rob, ini kalau tidak salah Pak Gubernur, Pak Teguh ya, akan membuat tanggul di utara Jakarta supaya airnya tidak naik, kemudian dilakukan sistem pemompaan. Itu solusi yang prinsip utama penanganan banjir di Jakarta. Kemudian Pemda dengan adanya peristiwa kabel tadi ini otomatis harus membuat sistem bagaimana untuk mengawasi dan membersihkan saluran-saluran secara rutin. Jangan sampai ada kejadian banjir baru dicari masalahnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah khusus untuk masalah kabel ini, kita sudah jelas inilah kasus pencurian dan pelakunya adalah pelaku gorong-gorong kalau kita istilahkan. Sudah jelas mereka yang menumpuk pembungkusnya karena memang tidak memiliki nilai ekonomis, ditaruh di sana, yang diambil lah batangannya. Nah, ini yang permasalahan mendasar di sini adalah perlu adanya pengaturan, termasuk membuat perda untuk pengaturan jaringan kabel utility di bawah tanah. Karena kalau tidak, di bawah ini akan semrawut, dan kemudian di atas sudah semrawut, di bawah semrawut lagi. Kemudian akan timbul tambang-tambang bawah tanah di DKI Jakarta, tambang besi, tambang
tembaga, tambang timah dan seterusnya. Ini membuka peluang, niat dan kesempatan. Orang nggak ada niat, ada kesempatan, ini jadi. Kemudian perlu juga adanya atensi di masalah anggaran. Tadi disampaikan oleh beliau dari DPRD, keseriusan pemerintah daerah untuk mengatasi banjir, termasuk pembersihan dan drainase, itu dapat dilihat dari porsi anggaran yang dialokasikan. Kalau porsinya tinggi berarti serius, kalau porsinya rendah berarti nggak serius. Tapi porsi tinggi juga harus diawasi, apakah eksekusinya betul-betul jalan. Jangan sampai anggarannya besar, drainase nggak dikerjakan pembersihannya, akhirnya larinya nanti ke penyimpangan atau korupsi. Kemudian yang terakhir, ini pesanan dari saya ini, yaitu mohon kepada Pemda secepat mungkin sistem CCTV, program 6.000 CCTV seluruh Jakarta itu dapat betul dimanfaatkan. Kalau sampai ini ada, maka ring 1 seperti ring 1 itu akan dapat kita awasi dengan sistem CCTV ini, sehingga pencurian, kemudian banjir itu akan diantisipasi dengan cepat. Saya kira demikian. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih juga para narasumber dan pemirsa. Demikian Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita sudah dengar semuanya penanganan. Semoga ini kedepannya bisa meningkatkan keseriusan ya dalam penanganan banjir, sehingga kebijakan tidak dibuat berdasarkan atas kejadian-kejadian atau trigger yang disorot media. Saya Rahma Sarita, tetaplah bersama kami di Cafe Break yang setiap minggu hadir setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa.